Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Sundari, mahasiswi Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di video ini saya akan memaparkan materi mengenai cleavage atau pembelahan dan blastulasi. Cleavage merupakan proses pembelahan sel paling awal dan teratur setelah fertilisasi selesai yang dialami oleh sel tunggal zigotik menuju proses kedewasaan. Cleavage ini menciptakan embrio multiseluler atau blastula dari zigot. Pembelahan atau cleavage disebut juga dengan segmentasi, dan proses pembelahannya diaktifasi oleh enzim MPF. Dengan pembelahan tersebut, zigot yang mulanya uniseluler berubah menjadi multiseluler. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pembelahan sel. Pembelahan sel memiliki beberapa ciri diantaranya. Yang pertama, zigot ditransformasi melalui serangkaian pembelahan mitosis dari keadaan uniseluler ke multiseluler. Yang kedua, ukuran embrio relatif tidak bertambah. Yang ketiga, bentuk umum embrio tidak berubah kecuali terbentuknya rongga blastosol. Yang keempat, transformasi dari bagian substansi sitoplasma menjadi substansi inti, perubahan-perubahan kualitatif komposisi telur terbatas. Yang kelima, bagian-bagian utama sitoplasma telur tidak digantikan dan tetap pada posisi yang sama seperti telur pada awal pembelahan. Dan yang keenam, rasio sitoplasma inti pada awal pembelahan sangat rendah dan pada akhirnya hampir sama dengan rasio sel somatik. Pembelahan zigot berbeda dengan pembelahan mitosis, biasa yang berlangsung pada stadium lanjut perkembangan dan pada organisme dewasa. Pada stadium lanjut perkembangan, sebelum sel membelah, mereka mengalami perubahan ukuran, kira-kira sama dengan ukuran sel sebelum membelah. Jadi, pada stadium lanjut perkembangan atau pada organisme dewasa, ukuran sel rata-rata dipelihara pada setiap jaringan. Selama pembelahan zigot, urutan pembelahan blastomer tidak dipisahkan oleh pertumbuhan. Dalam hal ini, ukuran blastomer tidak meningkat hingga pembelahan berikutnya dimulai. Akibatnya, setiap pembelahan menghasilkan blastomer dengan ukuran setengah dari blastomer asal. Pembelahan zigot dimulai dari suatu sel yang ukurannya amat besar dan berakhir dengan sejumlah sel dengan ukuran yang kecil. Dengan demikian, berbeda dengan sel-sel yang telah berdiferensiasi pada organisme dewasa, sebab diferensiasi seluler biasanya diiringi dengan peningkatan ukuran sel. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pola pembelahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pembelahan sel diantaranya: yang pertama, jumlah dan distribusi yolk. Yolk akan mempengaruhi polaritas pada zigot yang mengakibatkan pembelahan menjadi tidak sempurna. Sel telur yang mengandung kuning telur yang banyak dan persebarannya tidak merata akan menyebabkan terhalangnya pembelahan sel. Contohnya pada sel telur burung yang memiliki kuning telur yang berlimpah, maka pembelahan sel hanya terjadi pada satu kutub yaitu animal pole. Akibatnya, blastomer yang dihasilkan ukurannya tidak seragam dan akan berdampak pada letak blastosol dari spesies hewan tersebut. Yang kedua, adanya sitoplasma atau ribosom dan sentriol yang sangat berpengaruh terhadap pembelahan sel. Pada beberapa zigot, hewan-hewan multiseluler, sitoplasma juga terdapat pada satu kutub zigot atau animal pole, sehingga pembelahan sel pada kutub ini berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan kutub yang lain atau vegetal pole. Nah, kemudian ada sifat pembelahan. Yang pertama, daerah diotoplasma yang padat atau lapisan yolk sukar dilewati pembelahan. Karena itu, pembelahan hanya berlangsung di daerah germinal disc pada telur megalesital. Yang kedua, sesudah pembelahan kedua, sel anak yang terjadi sama besar. Nah, kemudian ada tipe-tipe dan pola pembelahan. Macam-macam pembelahan ada 3, yaitu yang pertama ada holoblastik, merupakan pembelahan mengenai seluruh daerah zigot. Terdapat pada telur homolesital dan mediolesital. Dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama holoblastik teratur atau equal, merupakan pembelahan yang berlangsung secara teratur baik dalam bidang pembelahan maupun tahap
B. Tahap pembelahan terdapat pada bintang laut, Amphioxus, dan Anurak atau katak. Pembelahan melewati bidang meridian saling tegak lurus, sehingga terbentuklah 4 sel yang sama besar, kemudian melewati bidang latitudinal di atas bidang ekuator. Terbentuklah 8 sel, 4 sel sebelah atas lebih kecil yang disebut mikromer, dan 4 sel di sebelah bawah disebut makromer. Pembelahan keempat lewat bidang-bidang meridian yang secara serentak membagi 2 ke 8 sel. Terbentuklah 16 sel yang terdiri dari mikromer dan makromer. Setelah itu, pembelahan melewati bidang latitudinal, atas dan bawah bidang ekuator secara serentak. Yang kedua ada holoblastik yang tidak teratur atau uniqual. Merupakan pembelahan yang tidak sama masa pembelahannya yang terjadi pada berbagai zigot. Terdapat pada mamalia, pembelahan melalui bidang latitudinal sedikit di atas ekuator, membagi zigot menjadi 2 sel yang satu sebelah kutub animal lebih kecil. Kemudian pembelahan yang selanjutnya melewati bidang meridian, tetapi hanya berlangsung pada mikromer kutub vegetal. Hingga terjadilah tingkat 3 sel, kemudian menyusul mikromer lewat bidang meridian juga. Terbentuklah tingkat 4 sel, terjadi pembelahan pada salah satu makromer sehingga terbentuk tingkat 5 sel dan 6 sel. Salah satu mikromer membelah terbentuk tingkat 7 sel dan satu lagi membentuk tingkat 8 sel. Pembelahan selanjutnya tidak serentak dan akhirnya terbentuk blastomer yang terdiri dari 60-70 sel yang berupa gumpalan masif yang disebut dengan morula. Nah, yang kedua ada meroblastik, merupakan pembelahan yang hanya pada zigot di sebagian kecil kutub animal, yakni bagi seluruh germinal disc dan mengenai sedikit yolk. Pembelahan diawali melalui bidang meridian, sehingga terbentuklah tumpukan sel di daerah germinal disc yang dari sekitar 8 sel di tengah dan 12 sel di pinggir sel tengah masih berhubungan dengan yolk di bawah. Sedangkan sel yang di pinggir sebagian besar sudah dilepas dari yolk kecuali daerah tepi. Pada saat itu telur mencapai uterus dan sudah dilapisi oleh albumen dan sel. Yang ketiga ada perantara holo dan meroblastik, yaitu pembelahan yang tak seluruhnya mencapai ujung kutub vegetal yang terdapat pada telur megalesital. Nah, selanjutnya ada distribusi yolk dan pengaruhnya terhadap pembelahan. Berdasarkan kandungan yolk dan tipe pembelahannya, sel telur dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada isolesital atau oligoesital, adalah telur dengan kandungan yolk sedikit dan menyebar. Tipe pembelahannya adalah holoblastik. Artinya, blastomer hasil pembelahan terpisah secara sempurna. Pola pembelahannya terdiri atas, yang pertama ada radial, yaitu blastula berbentuk bundar, rongga besar dan terdapat di tengah, dijumpai pada echinodermata dan Amphioxus. Yang kedua ada bilateral, yaitu blastula berbentuk bundar, rongga besar dan terdapat di tengah, dijumpai pada Ascidian. Yang ketiga ada spiral, yaitu blastula berbentuk bundar, rongga besar dan terdapat di tengah, dijumpai pada Mollusca. Yang keempat ada rotasional, yaitu blastula berbentuk bundar, rongga besar dan terdapat di tengah, dijumpai pada mamalia. Nah, yang kedua ada mesolesital, yaitu adalah tipe telur dengan kandungan yolk yang sedang dan biasanya terkonsentrasi pada kutub vegetatif. Tipe pembelahannya adalah holoblastik, pola pembelahan adalah radial, blastula bulat, rongga blastula kecil dan lebih terkonsentrasi ke kutub animal, dijumpai pada amfibia dan ikan paru-paru. Yang ketiga ada telolesital, adalah telur yang memiliki kandungan yolk yang banyak. Tipe pembelahannya adalah meroblastik, yaitu blastomer hasil pembelahan tidak terpisah secara sempurna. Blastula berbentuk cakram, rongga blastula terbentuk di antara epiblast dan hipoblast, dijumpai pada ikan, reptil, dan burung. Yang keempat ada centrolesital, adalah telur dengan kandungan yolk terpusat pada bagian tengah telur. Tipe pembelahannya adalah meroblastik, pola pembelahannya adalah superficial, blastula berbentuk bundar hingga silindris, rongga blastula tidak ada, dijumpai pada serangga dan arthropoda lainnya. Selama berlangsungnya pembelahan zigot, bidang-bidang yang ditempuh selama mitosis secara umum adalah bidang meridian, bidang vertikal, bidang ekuator, dan bidang latitudinal. Nah, selanjutnya adalah blastulasi.
Blastulasi merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Distribusi yolk pada setiap jenis telur pada suatu spesies berpengaruh terhadap bentuk blastula. Umumnya blastula memiliki sebuah rongga yang disebut rongga blastula atau blastosol. Pembelahan zigot membelah secara mitosis menjadi banyak blastomer. Blastomer berkumpul membentuk seperti buah arbe yang disebut dengan morula. Blastomer terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada jaringan embrio, merupakan jaringan yang akan tumbuh menjadi embrio. Yang kedua ada jaringan periblast, merupakan jaringan yang menyalurkan makanan dari yolk di bawah. Blastula adalah bentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Nah, selanjutnya ada macam-macam blastulasi. Melihat pada bentuk dan susunan blastomernya, blastula dibagi atas. Yang pertama ada pseudoblastula yang berbentuk bola, disebut juga dengan blastula bundar, berasal dari telur homolesital dan mediolesital. Yang homolesital ialah yang mengalami pembelahan secara holoblastik teratur atau amphioxus. Misalnya blastula pada Synapta sp, Asterias sp, dan amphibia. Rongga blastulanya terdapat di tengah atau eksentrik ke arah kutub animal. Yang kedua ada discoblastula, berbentuk cakram, disebut juga blastula gepeng, berasal dari telur homolesital yang mengalami pembelahan holoblastik tidak teratur, dan telur megalesital yang membelah secara meroblastik. Blastula berada di atas yolk atau jaringan penyalur makanan. Pada reptilia, aves dan monotremata, blastula disebut germinal disc. Yang ketiga ada blastokista, yaitu blastula yang menyerupai kista. Blastula ini memiliki massa sel-sel dalam atau inner cell mass pada bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh trofoblast. Dihasilkan oleh telur isolesital, misalnya blastula pada mamalia. Yang keempat ada stereoblastula, yaitu blastula masif tanpa rongga blastula. Dihasilkan oleh telur centrolesital, misalnya blastula pada berbagai jenis serangga. Pada blastula terdapat dua daerah utama yang disebut, yang pertama ada epiblast bagi blastomer yang terletak sebelah atas atau daerah kutub animal. Yang kedua ada hipoblast bagi blastomer yang terletak sebelah bawah atau daerah kutub vegetal. Pada blastula epiblast, sebagian besar menumbuhkan ektoderm atau kulit luar, sedangkan hipoblast menumbuhkan endoderm atau kulit dalam. Nah, selanjutnya proses pembelahan atau cleavage. Dalam pertumbuhan selanjutnya, morula menjadi blastula. Blastula adalah bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Blastula ditandai dengan adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Pada blastula terdapat cairan sel yang disebut blastosol. Selanjutnya, blastula ini akan bergerak ke bagian rahim dan sampainya di rahim, zigot yang aktif akan menembus lapisan lendir rahim dengan menggunakan enzim. Proses penembusan rahim ini berlangsung 4-5 hari, kemudian blastula akan tertanam pada dinding rahim yang disebut dengan implantasi. Embrio multiseluler yang dikenal dengan blastula ini mengakhiri proses cleavage untuk selanjutnya berlanjut ke tahapan kedua dari pertumbuhan dan perkembangan embrio, yaitu pada fase gastrulasi dan organogenesis. Nah, selanjutnya pembelahan pada manusia. Cleavage pada manusia diawali dengan adanya proses fertilisasi, yaitu penembusan ovum oleh spermatozoa yang mengakibatkan penyatuan nukleus sperma dengan nukleus ovum untuk menghasilkan zigot. Setelah fertilisasi selesai, pembelahan sel secara berulang-ulang terjadi pada zigot yang dikenal dengan tahap pembelahan sel. Cleavage ini terjadi melalui serangkaian pembelahan mitosis. Pembelahan sel secara mitosis meliputi sejumlah tahapan tertentu. Sebenarnya pembelahan mitosis hanyalah sebagian kecil dari siklus sel. Siklus sel terdiri dari fase pembelahan mitosis dan fase pertumbuhan yang disebut interfase. Zigot pada tahapan pembelahan ini hanya mengalami fase sintesis DNA. Pada fase ini, sel melakukan sintesis materi genetik. Materi genetik adalah bahan-bahan yang akan diwariskan kepada keturunannya, yaitu DNA. Cleavage seringkali melewatkan fase G1 dan G2. Hal ini disebabkan karena tidak adanya proses sintesis protein selama pembelahan terjadi.
Akibatnya, embrio tidak mengalami pembesaran, akan tetapi inti dari pembelahan ini hanya membagi-bagi zigot menjadi banyak sel yang lebih kecil yang disebut dengan blastomer. Jadi satu sel menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya yang berlangsung sangat cepat menjadi satu kesatuan menyerupai buah anggur yang disebut dengan morula. Nah, selanjutnya ada pembelahan pada hewan. Pada dasarnya, proses pembelahan sel pada hewan-hewan multiseluler dan manusia adalah sama, karena selalu diawali proses fertilisasi yang kemudian menghasilkan sel tunggal zigotik. Zigot yang bersifat uniseluler ini kemudian melakukan pembelahan mitosis berulang-ulang sehingga menghasilkan sel yang banyak dan berukuran kecil. Sebagai contoh yaitu tahapan pembelahan pada hewan vertebrata, khususnya katak, dimulai dari hewan betina yang melepaskan sel telur ke air dan hewan jantan melepaskan sperma ke sekitarnya. Fertilisasi bersifat eksternal, kemudian zigot yang terbentuk mengalami pembelahan mitosis berulang membentuk blastula yang mengandung ribuan sel. Cleavage pada hewan-hewan multiseluler mengalami perbedaan pada pola pembelahan selnya. Detail pembelahan bervariasi antara spesies dimulai pada pembelahan pertama yang menentukan apakah dua sel pertama pembelahannya merata atau tidak dalam hal ukuran dan jenis bagian sitoplasma sel yang akan diterimanya. Pola pembelahan sel yang tidak merata ini disebabkan karena adanya kuning telur yang tersimpan dalam sel telur. Seketika terdapat sedikit kuning telur, maka pembelahannya sempurna, sedangkan pada hewan yang kuning telurnya melimpah, maka pembelahannya menjadi tidak sempurna. Nah, selanjutnya ada blastulasi pada sia urchin atau bulu babi. Pola pembelahan sel pada sel telur dan zigot bulu babi memiliki polaritas yang jelas yang saat sel telur berkembang di dalam tubuh induk betina selama oogenesis. Proses pembelahan pada organisme semacam itu, bidang-bidang pembelahannya mengikuti pola spesifik yang relatif terhadap kutub-kutub zigot. Telur bulu babi ini memiliki yolk dengan konsentrasi sedikit, sehingga pembelahannya termasuk dalam pembelahan yang sempurna, artinya semua blastomer yang dihasilkan ukurannya mirip. Yang kedua ada blastulasi pada ikan, yaitu ikan memiliki tipe telur megalesital, yang mana yolk terkonsentrasi pada kutub vegetal, sehingga membentuk daerah yang berbentuk cakram pada kutub animal telur. Tipe pembelahan pada ikan, yaitu pembelahan diskoidal, yaitu pembelahan yang hanya terjadi pada kutub animal atau daerah yang dikenal dengan blastodix. Pada pembelahan ini tidak meluas ke sitoplasma yang mengandung yolk. Blastula pada ikan yaitu diskoblastula, yaitu blastula yang berbentuk cakram. Selanjutnya ada blastulasi pada reptilia. Reptil memiliki tipe telur megalesital dan tipe pembelahan diskoidal, yaitu pembelahan yang terjadi pada blastodix. Tipe telur terkonsentrasi pada suatu kutub daerah yang berbentuk diskus pada bagian animal. Karena yolk bersifat menghambat pembelahan, maka pembelahan hanya terjadi pada daerah diskus. Sehingga rongga blastosol juga terbentuk pada bagian animal. Tipe blastula pada reptil adalah koblastula yang berbentuk pipih. Selanjutnya ada blastulasi pada aves. Blastulasi pada burung adalah blastula berbentuk cakram atau tudung. Setelah lapisan tunggal blastoderm terbentuk, selanjutnya blastoderm mengalami pembelahan secara ekuatorial atau horizontal dan menghasilkan 3-4 lapisan sel. Pada stadium ini, blastodix terdiri atas dua daerah yang berbeda, yaitu yang pertama area pellucida, yaitu daerah yang tampak bening, terletak di atas rongga subgerminal. Yang kedua ada area opaka, yaitu daerah yang tampak gelap, terletak pada bagian tepi blastodix. Pada beberapa jenis aves, rongga subgerminal juga merupakan rongga blastula. Pada ayam dan bebek, blastosol terbentuk setelah terjadi delaminasi blastoderm, membentuk lapisan sel bagian bawah yang disebut hipoblast primer, dan lapisan sel bagian atas yang disebut epiblast. Celah di antara hipoblast dan epiblast disebut blastosol. Selanjutnya ada blastulasi pada amfibi. Pada amfibi, stadium blastula tercapai pada stadium 128 sel. Pada stadium ini mulai terbentuk suatu rongga yang disebut rongga blastula atau blastosol. Blastula pada amfibia memiliki 3 daerah yang berbeda, yaitu yang pertama, daerah di sekitar kutub animal meliputi sel-sel yang membentuk atap blastosol.
Sel-sel tersebut merupakan bakal lapisan ektoderm. Sel-sel ini berukuran kecil dan disebut mikromer, mengandung banyak butir-butir pigmen. Yang kedua, daerah di sekitar kutub vegetatif meliputi sel-sel yolk yang berukuran besar atau makromer, yang merupakan bakal sel-sel endoderm, mengandung banyak butir-butir yolk. Yang ketiga, daerah subekuatorial berupa sel-sel cincin marginal meliputi daerah kelabu. Daerah ini secara normal akan membentuk sel-sel mesoderm. Pada blastula katak, atap blastosol terdiri atas 2-4 lapisan sel. Alas blastosol adalah sel-sel yolk. Rongga blastosol terletak lebih ke kutub animal. Fungsi rongga blastula adalah membatasi interaksi antara bakal ektoderm dan sel-sel endoderm pada cincin marginal yang mengelilingi tepi blastosol. Nah, yang terakhir ada blastula pada mamalia, yaitu blastula pada mamalia disebut blastokista, memiliki sebuah rongga yang berisi cairan yang dikelilingi oleh selapis sel pada bagian tepi yang disebut trofoblast atau tropektoderm. Pada bagian dalam embrio ke arah kutub animal, terdapat sekelompok sel-sel dalam atau inner cell mass. Trofoblast merupakan bagian ekstra embrio yang kelak membentuk selaput korion dan turut serta dalam pembentukan plasenta. Sedangkan massa sel-sel dalam akan berkembang menjadi embrio yang sesungguhnya. Adanya rongga blastula memungkinkan untuk berlangsungnya gerakan-gerakan morfogenik untuk reorganisasi sel-sel embrio pada stadium perkembangan selanjutnya, khususnya pada stadium gastrula. Pada mamalia, fertilisasi berlangsung pada bagian ampula oviduct. Zigot yang terbentuk bergerak menuju uterus sambil melangsungkan pembelahan. Pada stadium blastula, embrio siap untuk mengalami implantasi. Sambil terimplantasi, blastula akan berkembang, dan sementara itu terjadi plasentasi pada jaringan tropektoderm dan jaringan endometrium induk. Pada akhirnya, walaupun pola pembelahan pada berbagai hewan bervariasi, secara kolektif, sel yang dihasilkan melalui pembelahan ini menyusun blastula. Blastula yang terbentuk strukturnya bervariasi menurut pola pembelahan spesies. Pada bulu babi laut, pembelahan sempurna menghasilkan blastula berupa sel berbentuk bola yang berlubang di bagian tengah. Pada hewan dengan telur yang kaya akan kuning telur, seperti burung dan banyak ikan, blastulanya berbentuk lempeng yang disebut blastodis. Blastula mamalia ialah blastosis dengan sel terluar yang menyekresikan cairan ke rongga bola dan sel lain terkumpul dalam massa terhadap dinding rongga. Sel bagian dalam kemudian akan berkembang menjadi embrio. Nah, itu dia tadi hasil pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.